Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, balik lagi bersama kita Dani Ramdhani di seluruh channel ya. Sebelumnya aku mau mohon maaf dulu ke kalian karena udah hampir 2 bulan kita itu jarang upload guys. Mohon maaf banget ya, soalnya kita ada beberapa kesibukan guys. Tapi insya Allah buat kedepannya kita bakalan tetap rajin upload guys ya. Jadi satu minggu satu kali atau satu minggu 2 kali lah kita bakal rajin upload. Nah, buat video sekarang ini guys ya, sekarang kita di Rise of Kingdom ini ada event yang mungkin pemain ROK semua tahu ya. Event More Than Game guys. Nah, event More Than Game ini sebenarnya adalah event yang memang paling ditunggu-tunggu oleh semua player ROK. Kenapa? Karena yang pertama, More Than Game ini memiliki reward yang sangat luar biasa guys. Banyak banget yang bisa kita dapetin. Pertama ada tentunya kepala botak emas guys ya. Itu susah banget guys, sumpah dapetin kepala botak emas itu ya paling kita 1 minggu tuh dapetin kalau enggak dari VIP ya dari Osiris guys. Selain itu paling dari event-event yang datang secara rutin guys. Jadi rewardnya itu benar-benar luar biasa guys. Ada Legendary Commander Sculpture sama ini guys ya, sama Dazing Starlight Sculpture. Nah itu bakalan sangat berguna banget buat melevel maksimalkan Commander Legend kita guys, kayak gitu. Nah, selanjutnya guys, kenapa event More Than Game itu ditunggu-tunggu? Karena gampang banget ya, kita cuma spend game doang, kita bakalan dapat reward yang luar biasa, kayak gitu guys. Nah sebenarnya sesuai dengan judul ini, yaitu game sedikit ataupun banyak, kita harus ngapain sih di event ini, kayak gitu guys. Nah sebenarnya buat kita ya, khususnya buat aku pribadi yang F2P ya kalau F2P itu benar-benar harus memanajemen game dengan sangat baik guys. Kalau misalkan enggak ya pertumbuhan ataupun grow up power kita itu enggak bakalan maksimal kayak gitu guys. Pertama guys ya, di event ini kita itu harus ngapain? Strateginya ada beberapa hal yang bakalan aku klasifikasiin guys ya. Pertama, khusus di event kali ini, kalian itu harus memakai semua persediaan game kalian yang ada di tas guys. Nah ini aku sebenarnya udah pakai semua gamenya yang ada di tas ya. Aku pakai lagi nih semuanya secara maksimal biar kita itu tahu jumlah game yang kita punya itu berapa sih kan. Setelah itu kita top up game ataupun top up bundle bagi orang yang mampu guys. Tapi buat F2P kayak kita ini memang agak mikir 2 kali ya. Kalau misalkan buat top up bundle ataupun top up games, boro-boro top up bundle buat makan besok aja kita masih mikir guys. Kayak gitu guys. Nah itu buat yang mampu aja, kalian harus memaksimalkan mentop up bundle kalian itu sekarang juga kayak gitu guys. Nah tapi khusus buat F2P guys ya, saran dari aku nih, tips dari aku sebenarnya kalian harus full nyangkul game 2 hari penuh. Nah di sini aku juga nyangkul game guys ya, full 2 hari penuh aku nyangkul game. Kenapa? Karena dalam waktu 2 hari ini kita bisa dapetin sekitar satu harinya misalkan 2.000 sampai 3.000. Kalau misalkan 2 hari paling maksimal kita bisa dapat 6.000 itu kalau misalkan kita rajin banget nyangkul game. Nah buat F2P nih ya, buat aku dan sama kalian-kalian nih rakyat-rakyat F2P di More Than Game ini kalian harus rajin nyangkul lah 2 hari penuh supaya estimasi kita ini rewardnya bisa maksimal kayak gitu guys. Oke, di sini kan aku tuh cuman punya sekitar 25.000 game guys. Nah gimana caranya kita memaksimalkan game kita? Kita mau punya 7.000, kita mau punya 14.000, 25.000 atau 50.000 ya. Idealnya kita punya 50.000 untuk memaksimalkan reward di More Than Game kali ini. Tapi buat kita ya yang punya game sedikit, aku udah mengklasifikasikan ke dalam 4 kategori guys. Pertama, buat kalian yang punya 7.000 games, kalian harus mengincar reward yang ini guys. Reward yang ini nih, yang gunakan total 7.000 game. Itu di hari pertama kalian harus pure ngincer itu. Kemudian di hari selanjutnya kalian sembari ngumpulin game, terus ngumpulin game dan nyari game ke mana aja lah, itu terserah kalian. Kalian ambil lagi reward
yang 7.000 gem ini guys. Nah itu usaha buat kalian yang memang hanya punya 7.000 gem. Nah kalau misalkan udah punya 14.000 gem, itu enak banget ya. Kalian strateginya ya hari pertama kalian ambil yang 7.000. Kalau hari kedua sambil nyangkul kalian ambil juga yang 12.000. Itu pun kalau misalkan bisa nyangkul full 2 hari dapat 5.000 gems. Nah kayak gitu. Jadi kalian kan misalkan punya 14.000, 7.000-nya kalian gunain di hari pertama, 7.000-nya lagi kalian digunain di hari kedua. Terus hari pertama dan kedua kalian harus nyangkul gem totalnya sebesar 5.000. Kalian bisa dapat reward di hari kedua tuh yang ini nih. Nyampe yang 12.000 guys. Dapat Dazing Starlight Sculpture lumayan lah ya, sama teleport juga lumayan. Nah kayak gitu. Terus buat kalian yang memang punya 25.000 gem nih misalkan, yang punya 25.000 gem, saran aku tuh hari pertama kalian full ya, kalian targetin reward ke yang 12.000 gem. Di hari kedua pakai lagi 12.000 gem, sama maksimalin kalian macul gem selama 2 hari penuh. Ya untung-untung kalian bisa dapat yang ini nih, yang 25.000 lah. Itu kalau misalkan kalian hoki guys ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya buat kalian ya yang punya gem banyak, yang 50.000 ke atas itu sebenarnya udah enjoy ya. Kalian santai aja itu mah. Kalian bisa langsung dapetin rewardnya itu nyampe 25.000 total gunakan gem, ambil di hari pertama, kemudian di hari kedua juga kalian gunakan total 25.000 gem. Nah kayak gitu guys, itu enak banget lah kalau misalkan kalian udah punya 50.000 total gem yang kalian miliki. Kayak gitu guys. Nah itu kan estimasi kalau misalkan kita punya beberapa gem guys ya. Ada yang 7.000, ada yang 14.000, ada yang 25.000, ada yang 50.000 gem. Itu hitung-hitungannya lah ya. Hari pertama dan kedua, kapan sih kalian harus nge-spend gem itu gitu. Terus strateginya buat memaksimalkan reward kayak gimana itu udah aku jelasin. Selanjutnya itu gem ini cocoknya dipakai buat apa sih? Kita sebagai player ROK tentunya harus bisa manajemen speed up, manajemen gems, manajemen troops, dan manajemen lain sebagainya, supaya kita tuh memang maksimal pertumbuhan powernya kayak gitu guys. Nah kalau berdasarkan beberapa referensi yang aku lihat di video ataupun dibaca di beberapa artikel, memang sebenarnya kita itu sebagai player F2P ya khususnya, kita itu harus memaksimalkan dulu ini guys ya, memaksimalkan dulu VIP. VIP ini minimal lah kita harus bisa nyampe ke VIP 10. Kenapa? Karena rewardnya itu ada Legendary Commander Sculpture 1 hari 1, itu lumayan banget ya buat pemasukan Legendary Sculpture kita. Nah pertama kita harus memaksimalkan ke VIP. Kalau misalkan nggak VIP guys ya, bentar ya kita nyangkul dulu guys. Kita harus aja nyangkul nih guys ya. Sehari pokoknya harus dapat 5.000 ya minimal. Oh ini ada nih. Nyangkul gem dulu guys. Kita cari gem dulu guys ya. Nah nyari gem ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau aku sih biasanya di kayak giniin guys ya. Kalau di kayak giniin view-nya ini lebih luas lah. View-nya ini lebih luas. Nah ini kita cari gem, dapat juga gem kan. Terus kita cari lagi March terakhir, March kelima ya. Pokoknya di setiap detiknya tuh kalian harus nyari gem guys. Jangan lupa kalian harus nyalain notifikasi guys ya. Notifikasi kalau misalkan troops kalian ini balik ke base. Di settingnya ada guys. Nah di setting ini ada. Di setting ini kalau misalkan troops kalian balik ke base, itu bakalan ada notifikasinya guys ya. Harus dinyalain karena nyangkul gem ini sangat singkat guys ya. Apalagi kalau misalkan enggak di Lost Kingdom ini ataupun di Kingdom kita itu cuman ada gem level 1 sama level 2. Kalau misalkan di Lost Kingdom sih enak kan, ada gem level 3 sehingga kita baliknya itu lama sih troopsnya kayak gitu. Nah oke, lanjut lagi ke tadi guys ya. Pertama kita harus pakai buat VIP. Yang kedua, kita ini harus pakai buat ini nih guys, buat nge-upgrade kastil. Ini rekomendasi aku yang kedua, kalian upgrade kastil karena kastil ini persyaratan buat ini nih, akademi level 25. Akademi level 25 ini persyaratan buat open T5 guys, kayak gitu. Jadi kastil juga itu pilihan kedua buat kita ngehabisin gems guys ya. Terus selanjutnya kita harus ngehabisin gem buat ini juga guys, buat upgrade bangunan ke level 25. Nah ini penting juga guys ya, karena di level 24 ke 25 itu kalau mau nge-upgrade kita butuh ini nih guys,
butuh master blueprint. Harganya itu 2.000 lah guys. Sementara bangunan kita ini banyak kan guys ya. Ada 20 mah, ada lebih lah guys ya. Itu bisa kita pakai juga buat upgrade bangunan ke level 25. Itu pun kalau misalkan speed up kalian banyak ya guys. Nah itu rekomendasi aku yang ketiga. Kemudian rekomendasi aku yang keempat itu ini nih guys. Kalau misalkan ada event ya pakai buat event ini. Nah di sini aku ada event ini guys, ada Taman Infinity ya. Ini kalau buat sultan-sultan mungkin bakal diambil ya. Taman Infinity ini cocok banget rewardnya. Berharga sih menurut aku reward Taman Infinity ini. Jadi kita bisa nge-spend game kita buat event-event yang sedang ada di hari pas MTG itu, hari pas Modern Game kayak gitu guys. Itu rekomendasi aku yang keempat. Kemudian rekomendasi aku yang kelima nih guys. Rekomendasi aku yang terakhir ini, kalian bisa belanjain game kalian ini buat Courier Station sama buat ini nih guys, buat di VIP Shop. Nah VIP Shop ya, VIP Shop juga ini sangat worth it sih menurut aku. Utamanya yang paling worth it ini guys, speed up 8 jam guys ya. Speed up 8 jam ini sangat worth it menurut aku guys. Karena kalau misalkan dibagi nih guys ya, kalau misalkan dibagi misalkan 8 jam harganya tuh 240 guys ya. Kita ini paling mengeluarkan game 1 jamnya tuh 240 dibagi 8. Berapa guys? 240 dibagi 8. 1 jamnya itu kita dihargai dengan 30 games guys. Menurut aku itu worth it banget guys ya. Daripada kita beli game yang lain itu mending kita beli maksudku daripada kita beli speed up menggunakan game ke barang yang lain, mending kita beli ini guys. Beli speed up yang 8 jam. Aku tiap minggu sih rutin ya beli ini. Soalnya ini buat investasi juga, buat ngebuat di event-event kayak MGE, event-event yang menggunakan banyak speed up aku selalu beli ya ini speed up yang 8 jam. Kemudian kalau misalkan ada speed up lain di Courier di Courier Station juga bisa lah kalian ambil. Kalau misalkan diskonnya itu 70 sampai 70 ke atas lah. Itu worth it banget buat diambil kayak gitu guys. Nah, oke. Mungkin konten kita kali ini cukup sampai di sini guys ya. Insya Allah buat selanjutnya aku bakalan rajin terus upload buat kalian ya. Doain juga supaya channel ini bisa mencapai 1000 subscriber guys ya. Kalau misalkan kita udah mencapai 1000 subscriber, ya insya Allah aku bakalan ada giveaway lah buat kalian. Makanya doain ya buat kalian yang nonton, tolong segera klik tombol subscribe ini guys ya, supaya channel ini bisa mencapai 1000 subscriber kayak gitu guys. Oke, sekian aja dari aku ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Support terus channel ini buat mencapai 1000 subscriber, 5000 subscriber, 10.000 bahkan 100.000 subscriber guys ya. Insya Allah kedepannya semoga aja berhasil. Thanks buat kalian yang udah nonton. Bye bye.